Ammar TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir surah Yusuf. Surah yang ke-12 menurut urutan mushaf. Pada malam hari ini kajian kita mulai pada ayat yang ke-6 dan insyaallah kita akan menjelaskan beberapa ayat dan selebihnya kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan demikianlah Tuhanmu akan memilihmu menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu penafsiran berbagai macam kejadian. Tuhanmu akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu dan keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada nenek moyang kamu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan dua tokoh di dalam kisah ini. Sementara bila kita melihat orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, mulai dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, begitu juga dengan Imra'ah Al-Aziz atau istri dari Al-Aziz, penguasa Mesir yang ada saat itu, yang hari ini kita mendengar namanya Zulaikha, ya. Padahal yang benar bahwa namanya bukan Zulaikha. Tidak diketahui siapa namanya. Adapun Zulaikha merupakan laqab ataupun gelar untuk wanita tersebut. Tokoh-tokoh yang disebutkan itu hanya dua, Yusuf dan ayahnya, kemudian kakeknya dan kakek buyutnya. Adapun ke-11 saudara Yusuf, begitu juga dengan Imra'ah Al-Aziz atau istri dari penguasa Mesir pada waktu itu, tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka juga termasuk tokoh yang penting di dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sementara sebagian ulama mencoba menafsirkan mengapa nama-nama dari tokoh tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan tokoh-tokoh tersebut karena mereka pada umumnya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saudara-saudara Yusuf menyesali apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Begitu juga pada akhirnya Zulaikha, di mana kita katakan sebelumnya Zulaikha ini bukan nama tetapi laqab dari istri penguasa Mesir saat itu, juga pada akhirnya bertaubat. Sehingga sebagai balasan atas pertaubatan mereka yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memunculkan nama-nama mereka. Allah tidak memunculkan nama-nama mereka.
Sebagai apa? Untuk menutup kesalahan mereka tersebut. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir terkait dengan apa? Terkait dengan kenapa tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam surah Yusuf itu hanya Yusuf dan bapaknya, sementara yang lain tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kehadiran mereka di dalam kisah tersebut, artinya penyebutan nama di dalam kisah Yusuf tersebut merupakan hal yang urgen. Tetapi sekali lagi saya katakan, Allah tidak menyebut nama mereka untuk menutup apa? Untuk menutup aib mereka, sebab mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang telah menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh lagi bagi kita untuk apa? Mengungkit-ungkit masa lalunya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, demikianlah Tuhanmu akan memilihmu menjadi nabi dan mengajarkan kepada kamu penafsiran berbagai macam kejadian. Ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu kemampuan untuk menakwilkan berbagai macam peristiwa yang dilihat di dalam mimpi. Tuhanmu akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada nenek moyang kamu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kira-kira timbul pertanyaan, nikmat mana yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla yang akan beliau sempurnakan kepada Yusuf, keluarganya, di mana nikmat tersebut sebelumnya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yakub, Ishak dan Ibrahim. Bila kita melihat sejarah, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak tidak hidup dalam balutan kemewahan. Artinya secara materi mereka tidak hidup sebagai orang yang kaya. Sebagai orang yang kaya. Sehingga kira-kira nikmat mana yang Allah Azza wa Jalla singgung di dalam ayat ini? Jadi Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmat kepada Yusuf sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat kepada ayahnya Yakub, kemudian Ishak, kemudian Ibrahim. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu ada dua. Yang pertama nikmat materi dan yang kedua nikmat hidayah. Yang pertama nikmat materi dan yang kedua nikmat hidayah. Adapun nikmat materi tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Hingga Yusuf alaihissalam sebelum beliau menjadi sebagai seorang penanggung jawab bendahara di Mesir. Tetapi nikmat hidayah inilah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nikmat hidayah. Nikmat inilah yang Allah sempurnakan untuk Yusuf, bapaknya, kakeknya dan juga kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam. Dan nikmat hidayah menempati posisi yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmat tersebut kepada Yusuf sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmat tersebut kepada bapak dan juga kakeknya. Nikmat hidayah yang mana ketika Allah Azza wa Jalla mengangkat Yusuf juga menjadi seorang nabi. Allah Azza wa Jalla memilihnya, wa kadzalika yajtabika. Demikianlah Allah Azza wa Jalla memilihmu. Ini menunjukkan bahwa kenabian itu merupakan murni hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah yang berhak untuk mengangkat nabi dari kalangan manusia. Dan seorang manusia bagaimanapun kecerdasannya, bagaimanapun kepintarannya, dia tidak akan sampai pada martabat nubuwah bila Allah Azza wa Jalla tidak memilihnya sebagai seorang nabi. Ini perlu untuk kita garis bawahi, berbeda dengan apa yang difahami oleh sebagian orang di mana mereka mengatakan nubuwah itu sesuatu yang iktisabi. Bisa saja orang sampai pada makam tersebut meskipun Allah tidak menurunkan wahyu kepadanya. Tentunya ini keliru. Tentunya ini merupakan pemahaman yang keliru. Kenabian adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah memilih Yusuf menjadi seorang nabi, tentunya ini anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kita katakan tadi, nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat hidayah. Dan nikmat tersebut, bila kita memperhatikan Al-Quran, tidak ada nikmat yang diminta, yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran untuk dimintakan oleh hambanya dalam sehari
lebih dari 17 kali bila dia menyempurnakan salat rawatib, melainkan nikmat hidayah. Seluruh muqaddimah yang ada di dalam surah Al-Fatihah, seluruh ayat-ayat yang pertama, kedua, dan ketiga dalam surat Al-Fatihah merupakan muqaddimah atas doa apa? Ihdinas siratal al-mustaqim. Jadi luar biasa. Permohonan hidayah Allah letakkan pada awal-awal Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa nikmat hidayah merupakan nikmat yang begitu besar, sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkannya di awal Al-Quran. Dan muqaddimah surah Al-Fatihah semuanya bertujuan untuk memberikan pendahuluan atas doa yang mulia ini, yaitu permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang mana yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini? Nikmat hidayah, bukan nikmat materi. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sesungguhnya dalam peristiwa atau dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau memahami. Maksudnya orang yang mau memahami bahwa risalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW merupakan risalah Allah, dan Allah sendiri yang berkenan untuk apa? Menurunkan risalah itu kepada nabinya. Oleh karena itu, wahai kalian kaum kafir Quraisy, wahai kalian orang-orang Yahudi, tidak sepantasnya kalian merasa iri terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul lis-sa'ilin. Dalam tafsiran yang lain disebutkan oleh para ulama, ayatul lis-sa'ilin itu orang-orang yang ada di Mekah saat itu bertanya tentang apa sih yang membuktikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenabian yang tidak dibuat-buat. Artinya benar-benar Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang asli. Maka kisah Yusuf sebagai jawabannya. Kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai jawabannya. Jawaban atas bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Tatkala Yusuf, ingatlah tatkala mereka, yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala mereka berkata, sesungguhnya Yusuf wa akhuhu di sini siapa? Bunyamin. Saudara dari Nabiullah Yusuf dari ibu mereka yang bernama Rahel. Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin, saudara Yusuf, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Padahal kita semua adalah bersaudara. Sesungguhnya bapak kita berada pada kondisi yang benar-benar sangat keliru. Ini penilaian mereka. Biasanya fitrah seorang ayah bila dia lebih menyayangi salah satu di antara putrinya, walaupun putra-putrinya dari satu ibu, ya, 5 orang umpamanya putra putrinya dari satu ibu, kadang 5 orang, biasanya dari 5 ini ada yang lebih dia unggul. Karena wajar, fitrah manusia. Tetapi ada penafsiran yang lain mengatakan kenapa Nabiullah Yakub alaihissalam begitu mencintai Yusuf. Disebutkan bahwa Nabiullah Yusuf dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla ketampanan, sehingga setiap kali melihat wajah Nabiullah Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam teringat akan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai pengingat bagi dia akan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya. Tapi ala kulli hal, pendapat ini tidak didasari oleh hujah yang kuat. Taib. Mendapati Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, tentunya timbul kecemburuan dan hasad di dalam diri saudara-saudaranya. Sebenarnya hasad itu merupakan perkara yang bisa dikatakan sesuatu yang sifatnya fitrah di dalam diri manusia. Artinya, selagi dia masih manusia, sifat hasad itu ada. Artinya setiap orang itu punya sifat hasad. Tapi ada yang menerjemahkan hasad dengan ada yang menerjemahkan hasad dengan perbuatan, tindakan dan ucapan, dan ada yang memendam hasad tersebut di dalam hatinya. Artinya tidak membiarkan
perilaku dan juga kata-katanya menampakkan hasad yang ada di dalam dirinya. Sebagian orang seperti itu. Sebagian orang seperti itu. Makanya ketika seseorang hasad, timbul perasaan hasad di dalam dirinya, datangi orang yang kita hasadi tersebut, doakan keberkahan. Dengan sendirinya rasa hasad itu akan hilang. Dengan sendirinya rasa hasad itu akan hilang. Dan rasa hasad itu ada di dalam diri setiap orang. Antara atasan dengan bawahan, antara sesama karyawan, bahkan antara ustadz dengan ustadz. Antara orang yang berilmu yang satu dengan yang berilmu lainnya. Oleh karena itu Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa justru hasad yang ada pada diri orang yang berilmu terhadap orang yang berilmu lainnya itu jauh lebih besar daripada hasadnya istri pertama kepada istri kedua. Rasa cemburu yang ada pada diri orang berilmu lebih tinggi daripada rasa cemburu terhadap rekannya, jauh lebih tinggi daripada rasa cemburu istri pertama kepada istri yang kedua. Saudara-saudara Yusuf tidak bisa menguasai hati mereka. Tidak bisa menguasai hati mereka, sehingga apa yang terjadi? Mereka menerjemahkan kedengkian mereka terhadap Nabiullah Yusuf dengan apa? Dengan satu makar untuk menyingkirkan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi? Allah berfirman, "Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Yang berkata ini siapa? Yehuda. Yang berkata ini siapa? Yehuda. Uqtulu Yusuf. Taib, sekarang Yusuf itu telah mengambil hati ayah kita. Dia lebih dicintai dan Taib. Satu-satunya cara untuk membebaskan ayah kita dari sikap seperti itu apa? Dengan menyingkirkan Yusuf. Salah seorang di antara mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Atau buanglah dia ke suatu tempat sehingga jauh dari penglihatan bapak kami. Yang pertama apa? Bunuh. Yang kedua, opsi yang kedua adalah bunuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar bagaimana? Yusuf tidak nampak di hadapan ayahnya sehingga membuat ayahnya menjadi cinta kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan, nanti sesudah itu hendaklah kalian bertaubat kemudian menjadi orang-orang yang saleh. Kadang-kadang sikap seperti ini muncul. Ya sudah, lakukan saja. Lakukan saja keburukan itu. Hari ini silakan kamu lakukan keburukan. Nanti setelah itu gampang bertaubat di masa yang akan datang. Kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabiullah Yusuf adalah mereka mengira masih memiliki hari dan waktu yang lain. Artinya, ucapan seperti ini tidak timbul atau tidak keluar dari hati yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan bahwa nanti saya akan jadi orangnya. Biarkan saya seperti kondisi saya saat ini. Insya Allah satu saat saya akan bertaubat. Ini ungkapan orang jahil, orang yang terlalu percaya diri bahwa dia masih memiliki hari esok. Ingat, hari esok bukan milik kita. Hari esok bukan milik kita. Yang menjadi milik kita adalah hari ini. Sehingga ucapan yang dilontarkan oleh saudara-saudara Yusuf ini adalah ucapan kesombongan. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sudah, bunuhlah Yusuf, jauhkan dia dari ayahnya, niscaya kalian akan mendapati rasa cinta dari ayahnya. Setelah itu nanti kita sama-sama bertaubat. Ini kekeliruan yang luar biasa yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa kita masih punya hari esok, keyakinan bahwa kita masih punya hari yang lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Tetapi ternyata di antara saudara-saudara Nabiullah Yusuf yang turut merencanakan makar tersebut masih ada saudara yang menyimpan rasa iba kepada Yusuf, yaitu kakak mereka yang tertua yang bernama Rubail, atau dalam sebagian teks kami dapatkan namanya Ruben, ya, atau Rubail. Apa katanya? Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Saudara mereka yang paling tua mengatakan apa? Janganlah kalian bunuh Yusuf. Tidak perlu membunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarah in kuntum fa'ilin. Biarkan Yusuf itu, ya, buang saja Yusuf di dalam sumur. Al-ghayabah, al-jub, sumur yang tempat di mana Nabiullah Yusuf dibuang itu bukan sumur yang langsung ke dasar seperti ini, tetapi ada
ada semacam celah ke arah samping ya, semacam lahat seperti ini ya, di mana di situ bisa ditinggali, kemudian tempat air berada di tengah-tengah. Ini disebut dengan ghayabah al-jub. Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi lemparkanlah dia ke dalam sumur jika kamu mau melakukannya. Semoga dia kelak dipungut oleh orang-orang atau kafilah-kafilah yang lewat di sumur tersebut. Ayat ini menarik. Kenapa? Sedengki-dengkinya saudara kepada saudaranya yang lain, biasanya di dalam hati orang itu masih menyimpan rasa cinta dan iba. Apalagi bila mereka satu ayah. Apalagi bila mereka satu ayah. Kasus Yusuf itu terjadi antara dia dengan saudara-saudara yang berlainan ibu. Berlainan ibu. Tetapi biasanya kasus yang terbalik dari ini apabila persaudaraan itu karena berlainan persaudaraan itu terjalin karena berlainan ayah. Biasanya seperti ini. Biasanya tidak meninggalkan belas kasihan. Tapi kalau masih satu ayah, biasanya masih ada belas kasihan. Qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Mulailah mereka menyusun makar untuk menyingkirkan Yusuf alaihissalam. Dengan cara apa? Dengan cara meminta izin kepada bapak mereka Nabiullah Ya'qub alaihissalam untuk mengizinkan Yusuf untuk dibawa bermain. Tetapi karena mereka melihat Ya'qub bukan orang yang bisa dikibuli. Nabiullah Ya'qub bukan orang yang bisa dikibuli. Nabiullah Ya'qub tentu di awal-awal kisah kita sebutkan Nabiullah Ya'qub menangkap ada ketidaksukaan dari saudara-saudara Yusuf yang berlainan ibu dengan mereka. Ada ketidaksukaan. Oleh karena itu ketika mereka berusaha meminta agar Nabiullah Ya'qub membiarkan Yusuf turut bermain bersama mereka, ada perasaan tidak percaya dari diri seorang Ya'qub. Ya'qub tidak merasa aman bahwa mereka benar-benar tulus untuk menjaga Nabiullah Yusuf alaihissalam, sehingga mereka mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mau percaya kepada kami untuk mengurus Yusuf? La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang bisa merawat Yusuf dengan cara yang baik. Kita ini orang-orang yang baik, tidak usah meragukan apa? Tidak usah meragukan kecintaan kami kepada adik kami. Kita masih satu ayah. Arsilhu ma'ana, biarkan dia, lepaskan dia bermain bersama kami untuk berkelana. Yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun, dan kami benar-benar akan menjaga Yusuf dengan baik. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ya, ini perkataan Ya'qub kepada mereka. Ya'qub mengatakan, sesungguhnya aku menjadi sedih kalau kalian membawanya pergi, dan aku khawatir serigala akan memakannya ketika kalian lengah. Ketika kalian lengah dari penjagaan terhadap Nabiullah Yusuf alaihi salam. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah inna idzan la khasirun. Mereka mengatakan, akankah serigala memakannya padahal kami adalah kelompok orang yang kuat? Jika hal itu terjadi, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini upaya untuk memberikan alasan. Upaya untuk memberikan alasan dan meyakinkan siapa? Meyakinkan Nabiullah Ya'qub untuk melepaskan Yusuf bermain bersama mereka. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an taj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Tatkala mereka membawa Yusuf pergi dan mereka bersepakat melemparkan dia ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kamu kelak akan memberitahukan kepada mereka
perbuatan mereka hari ini pada saat mereka sudah tidak lagi mengingatnya. Itu tentang upaya makar yang mereka lakukan, akan Allah singgung di akhir-akhir surah Yusuf. Setelah mereka melakukan makar dan melemparkan Nabiullah Yusuf ke dalam sumur, mereka datang kepada ayah mereka dengan memperlihatkan kesedihan. Ya, orang yang sudah melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji biasanya datang dengan sejuta alasan. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka tanpa membawa Yusuf dalam kondisi menangis, yang memperlihatkan kesedihan, dan mereka sengaja datang pada waktu Isya. Di mana pada waktu Isya Nabiullah Yakub otomatis tidak melihat apa? Raut wajah dari anak-anaknya ini. Kenapa? Raut wajah orang yang berdusta itu berbeda dengan raut wajah orang yang jujur. Makanya mengapa mereka datang kepada Nabiullah Yakub pada waktu Isya, pada waktu sudah mulai menjelang malam, menjelang gelap, agar Yakub tidak melihat, agar Nabi Yakub tidak melihat apa? Air muka dusta di wajah mereka. Makanya Allah mengatakan waja'u abahum isya'an yabkun. Pada sore hari mereka datang kepada bapak mereka sambil menangis. Jadi tangisan mereka untuk mengelabui Yakub. Dan waktu yang dipilih mereka untuk menemui Yakub pada waktu Isya untuk apa? Untuk menutupi apa? Untuk menutupi wajah dusta mereka kepada Yakub. Jadi Yakub ini tidak belajar ilmu tentang membaca gestur tubuh, ya, tetapi naluri seorang ayah bisa tahu mana anaknya yang berbohong dan mana anaknya yang jujur. Ya, oleh karena itu mereka sengaja datang di waktu sore agar gestur tubuh mereka, gestur wajah mereka tidak dilihat oleh Nabiullah Yakub alaihi salam. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Yakub untuk bicara. Mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufu inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka berkata, wahai bapak kami, sewaktu kami pergi untuk berlomba, kami tinggalkan Yusuf di samping barang-barang kami, lalu serigala memakan dia. Engkau tentunya tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami orang-orang yang jujur. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang berdusta itu akan memperbanyak hujjah. Dan di sini Nabiullah saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf hampir tidak memberi kesempatan kepada bapak mereka untuk menyela, bahkan untuk menanyakan, kenapa kalian tidak datang dengan Yusuf? Jadi mereka datang, Yusuf tidak bersama mereka, mereka datang dengan tangisan pada waktu Isya dan lebih dulu memberikan apa? Memberikan alasan. Jadi jangan sampai bapak mereka akan bertanya, mana Yusuf? Tanpa ditanya oleh Nabi Yakub, mereka mengatakan apa? Wahai bapak kami pergi untuk berlomba, berlari, dan kami tinggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang kami. Dan dia dimakan oleh seekor serigala. Kisah yang mereka buat, makar yang mereka buat untuk apa? Untuk menyingkirkan Yusuf, begitu luar biasa. Dan untuk menambah, untuk meyakinkan Yakub, apa yang mereka katakan di akhir surat, di akhir ayat, kamu pasti tidak akan percaya kepada kami, wahai bapak, meskipun kami ini termasuk orang-orang yang jujur. Artinya ini untuk apa? Untuk menambah, untuk meyakinkan Yakub, wahai bapak kami, percaya kepada kami. Tapi kali ini wahai bapak kami kisahkan yang sebenarnya. Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Kami kisahkan yang sebenarnya. Tapi kecintaan Anda kepada Yusuf pasti akan membutakan mata Anda. Anda pasti tidak percaya kepada kami, meskipun kami orang-orang yang berlaku jujur. Mereka mengira bahwa alasan ini mampu untuk menutupi apa? Menutupi makar yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Makanya para ahli tafsir mengatakan, justru ucapan mereka ini yang mengatakan apa? Wahai ayah kami, kamu pasti tidak percaya kepada kami, sekalipun kami ini orang-orang yang berkata benar. Para ulama mengatakan justru ucapan ini yang terlihat seperti mengelak menunjukkan kedustaan mereka. Seperti dalam bahasa kita sehari, ya akhi, antum, anak kasih tahu ke antum, tapi antum nggak bakal percaya ke anak, meskipun anak ngomong benar ke antum. Nah, justru kata-kata ini sebenarnya menunjukkan apa? Ada kedustaan dalam pembicaraan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka menyampaikan kepada Yakub, ayah mereka, wahai bapak kami, Yusuf kami tinggalkan untuk menjaga barang-barang kami pergi bermain.
dia dimakan oleh serigala, pasti kamu tidak akan percaya. Kenapa? Kamu sudah terlalu cinta kepada Nabiullah Yusuf. Kamu tidak akan percaya kepada kami meskipun kami orang-orang yang berkata benar. Dan untuk lebih meyakinkan Nabi Yakub, mereka mendatangkan bukti. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang dengan membawa baju Nabiullah Yusuf dengan dilumuri darah yang dusta. Artinya darah bohongan. Setelah melihat baju tersebut, jadi begitu dibawakan baju tersebut kepada Yakub alaihissalam, baju tersebut berlumuran darah, ya, dan sama sekali tidak terkoyak. Biasanya orang kalau diterkam serigala, bajunya berlumuran darah dan pasti terkoyak. Ini yang pertama. Kemudian bila seandainya ia diterkam oleh serigala, ya, serigala akan membawanya ke tempat yang sangat jauh. Bagaimana mungkin jasadnya Yakub dibawa oleh serigala, kemudian pakaiannya ditinggalkan? Apakah serigala bisa mengeluarkan pakaian seseorang? Artinya sebelum saya terkam orang ini, saya akan keluarkan pakaiannya terlebih dahulu. Artinya mereka datang dengan bukti yang sebenarnya menguatkan kedustaan mereka. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, ini pakaian Yusuf, pakaian Nabiullah Yusuf, ya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Setelah menangkap ada satu konspirasi yang besar yang mereka lakukan terhadap Yusuf, apa kata bapak mereka? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yusuf mengatakan apa? Nabiullah Yakub mengatakan apa? Bahkan syaitan, bahkan diri kalian telah menganggap baik apa yang kalian lakukan tersebut. Artinya hawa nafsu kalian, kedengkian kalian telah membutakan kalian sehingga kalian menganggap apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf tersebut sebagai sesuatu yang baik. Sudah terjadi. Untuk apa aku memarahi kalian? Kalian juga anakku. Fasabrun jamil. Sesungguhnya kesabaran itu apa? Indah. Artinya untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, pertikaian yang terjadi di antara anak-anak, sehingga mereka karena kecemburuan pada seorang anak, mereka melakukan makar. Sebagai seorang ayah, untuk apa lagi menyesali semuanya? Musibah. Dan tidak ada jalan terbaik untuk menghadapi sebuah musibah kecuali dengan kesabaran yang indah. Fasabrun jamil, kata Yakub alaihissalam. Maka oleh karena itu, siapapun yang ditimpa oleh musibah, di mana musibah tersebut terasa begitu berat, katakan sebagaimana ucapan Nabiullah Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Maka kesabaran itu amatlah indah, ya, karena kesabaran itu adalah sikap yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah tempat meminta segala pertolongan menghadapi apa yang telah kalian rahasiakan terkait dengan konspirasi tersebut. Fasabrun jamil. Dan buah dari kesabaran Yakub, ingat, kesabaran itu pasti berbuah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan kesabaran Nabiullah Yakub alaihissalam dibayar oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Pertama, Allah mengembalikan Yusuf kepadanya. Kedua, Allah memberikan kenikmatan yang berlimpah ketika Yusuf memanggil seluruh keluarganya pindah ke negeri Mesir saat Yusuf menjabat sebagai bendahara Mesir. Ketiga, Allah mengembalikan penglihatan Yakub yang karena begitu sedihnya terhadap seorang anak, kehilangan seorang anak, saking sedihnya dia sering murung dan menangis hingga kehilangan apa? Hingga kehilangan penglihatannya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, mahma 'azumatil bala, sebesar apapun musibah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, bersabarlah dengan indah. Kenapa? As-sabru kas-sabri murra fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti empedu yang terasa pahit pada awalnya, tapi ingat, takdir daripada kesabaran atau kesudahan daripada kesabaran adalah lebih manis dari madu. Artinya, kompensasi yang kita dapat karena bersabar dengan indah atas ketentuan Allah adalah balasan dari Allah, di mana balasan tersebut jauh lebih manis daripada madu. Oleh karena itu, bila musibah datang menerpa, katakan fasabrun jamil. Sesungguhnya sabar itu indah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita akan lanjutkan mulai dari ayat ke-19 dan
kita akan membahas tentang apa yang terjadi di dalam istana. Ini kisah yang paling kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita sebagai pemuda-pemuda Islam, terutama ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan gelombang fitnah seperti saat ini. Nah, sebelumnya kita tutup ya. Allah taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.